Sekarang kita mau ngomong gimana cara daftar di Student College tahapannya. Saran dari Indo, itu udah bener-bener bawa dokumennya banyak banget. Bawa legalisir dari sekolah itu banyak banget. Kenapa? Pertama, pada saat kita daftar di Student College, kita pasti daftar di banyak tempat. Jadi kita perlu kirim banyak. Kedua, saat kita daftar di universitas, kita masih pakai legalisir dokumen yang sama yang kita pakai buat daftar di Studcall. Jadi kita benar-benar perlu dokumen dua. Buat Studcall harus cukup, buat uni harus cukup. Dan kebanyakan adalah kadang buat uni itu nggak cukup gitu. Kadang kan kita juga uni juga universitas kita belum pasti kita daftar, belum tentu keterima tempat. Kita juga pengennya daftar di banyak tempat dan lihat keterima di mana. Tapi untuk lakukan itu kita harus punya banyak dokumen. Tapi di Studcall juga perlu banyak dokumen. Jadi dari Indo pertama harus bawa banyak legalisir. Terus kan kita rapor kita harus diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman atau bahasa Inggris. Jadi kalau kita punya udah bahasa Inggris udah nggak apa-apa gitu. Nah, tapi itu pun kayak udah harus ada legalisir dari yang orang yang udah tersertifikat untuk menerjemahkan itu. Dan itu kita harus bayar juga kan. Nah, habis itu kita harus bawa banyak. Kalau gue dulu legalisir dari sekolah itu minta 20. Itu pun dulu ngerasa aduh banyak banget gitu kan minta 20. Tapi ternyata sampai sini itu ngerasa itu dikit banget gitu. Ternyata kita perlu benar-benar banyak untuk daftar-daftar. Jadi persiapin dokumen yang banyak. Habis itu mau daftar Studcall, siapin itu yang tadi yang uni asis. Udah siapin uni asis, siapinnya tuh dalam arti kita isi formulir, terus nanti kita print, tanda tangan, nanti baru kita kirim tuh dokumen-dokumennya. Cuma kita juga harus lihat di Studcall yang kita mau daftar itu jalannya gimana, karena ada beberapa Studcall yang mereka nggak lewat uni asis, mereka lewat pribadi, jadi kita kirim langsung ke universitas itu. Jadi kita benar-benar harus banyak searching. Kita searching di Studcall ini perlu apa, Studcall ini perlu apa. Kadang bahkan ada Studcall yang perlu minta perangko. Kita harus, dulu yang gue kan keterima di Hamburg, dulu di Hamburg dia minta 10 perangko gitu, dimasukin ke dalam amplop. Dan kayak lumayan lucu sih, nggak tahu kenapa, tapi beda-beda gitu setiap Studcall. Jadi kita harus banyak searching, bener-bener harus banyak searching, banyak catat, terus persiapin semua gitu. Jadi itu sih buat Studcall uni asis itu juga nggak terlalu ribet. Nanti di uni asis kita tinggal bikin account sendiri, kita bikin pakai nama, kita bikin account kita dan kita daftar lewat account kita gitu. Jadi selain persiapin dokumen legalisir banyak, terjemahan, kita juga yang formulir uni asis, dan yang salah satu yang penting juga adalah sertifikat bahasa. Jadi rata-rata student college di sini tuh bisa terima dari minimal B1. Kalau kita udah punya B1, kita bisa daftar. Tapi pas gue tahun lalu daftar-daftar gitu, rata-rata hampir semua udah mintanya level B2. Jadi akan lebih baik kalau punya waktu ujian B1, ujian B2, kayak maksudnya yang penting ujian B2. Jadi itu kayak kita lebih pasti gitu, rata-rata semua Studcall pasti bisa pakai B2 gitu, tapi nggak semua Studcall bisa pakai B1. Jadi lebih baik ambil ujian B2 biar ada persiapan, bisa pilihannya banyak gitu daftarnya. Dan ini list dokumen dasar yang biasanya kita perlu untuk pendaftaran. Terus ini halaman uni asisnya di website, kita bisa bikin account. Terus ini juga sertifikat bahasa yang kita perlu. Dan ada beberapa yang perlu namanya VPD. Jadi di VPD itu biasa nanti hasilnya tuh ada tulisan nilai kita tuh berapa kalau di nilai Jerman, sistem Jerman gitu. Dan itu kita bisa ikut langkah-langkahnya, nanti kita bisa dapat kayak hasilnya gitu, nanti tinggal di print. Tadi udah ngomong soal cara daftar, sekarang tips-tips buat belajar masuk ujian Studcall. Tapi sebelum cek video selanjutnya, kalau ngerasa tadi list-list dokumennya ngebantu,
sebagai bentuk apresiasi akan sangat dihargain kalau videonya dikasih like dan juga di subscribe channelnya. Thank you.